Halo semua, selamat datang di kuliah MS 4121 Praktikum Pengujian Prestasi Mesin. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait praktikum pengujian kompresor torak. Terdapat beberapa segmen video yang harus Anda pelajari terkait materi kompresor torak yang akan saya jelaskan lebih rinci pada segmen pendahuluan ini. Terdapat 5 segmen video yang akan Anda pelajari pada modul praktikum pengujian kompresor torak. Pada segmen pertama, yaitu segmen pendahuluan atau yang sedang Anda tonton saat ini, kita akan mempelajari tentang apa itu kompresor torak dan apa yang akan kita lakukan pada praktikum ini. Kemudian pada segmen kedua, kita akan mempelajari tentang instalasi yang terdapat pada praktikum kompresor torak, dan juga pada segmen ketiga, selain instalasi, kita akan mempelajari berbagai alat ukur yang akan digunakan pada praktikum kompresor torak. Kemudian pada segmen keempat, kita akan mempelajari bagaimana prosedur pengambilan data pada kompresor torak ini, dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari berbagai fenomena yang terjadi selama praktikum kompresor torak. Kompresor torak merupakan jenis kompresor yang paling sering digunakan di industri maupun kehidupan rumah tangga ya. Jadi kompresor ini memanfaatkan pergerakan relatif antara piston dan silinder untuk menaikkan tekanan gas atau udara ya. Ketika piston bergerak ke arah bawah, maka ruang silinder akan berekspansi dan katup inlet akan terbuka, dan sehingga udara akan mengisi ruang kompresi, dan kemudian jika piston bergerak ke atas, maka katup inlet akan tertutup ya, bagian sini, dan kemudian ruang kompresi akan mengalami penurunan volume sehingga tekanan udara di dalamnya akan meningkat. Kemudian di akhir proses katup outlet akan terbuka di sini ya, sehingga udara akan terkompresi akan menuju ke reservoir. Jadi ini akan berlangsung secara terus-menerus sehingga tekanan pada reservoir itu semakin meningkat ya. Dan terutama kuncinya di sini adalah ada piston, kemudian ada katup. Katup ini adalah seperti check valve, jadi dia hanya mengalirkan pada satu arah sehingga ketika terjadi sistem kompresi maka dia tidak akan mengalir balik ya. Nah, kemudian pada praktikum ini adalah kompresor yang akan kita gunakan ya. Jadi untuk skema seutuhnya akan ada pada slide berikutnya. Ini adalah alat praktikum pengujian kompresor torak. Alat ini terdapat pada laboratorium mesin fluida FTMD, di mana laboratorium ini letaknya di sebelah kolam mesin ya. Jadi adapun tujuannya secara singkat, Anda akan menentukan prestasi kerja dari kompresor ini. Ini adalah kompresornya, dan alat yang akan Anda gunakan ini pun salah satu yang cukup unik dan bersejarah ya. Jadi alatnya ini cukup besar, dan juga ini sudah ada di FTMD sejak tahun 1950-an. Selain itu, terdapat beberapa komponen penting ya. Ini sebelah kanan ini adalah video dan saya akan memulai videonya. Nah, di sini kita akan melihat alat ini dari sisi depan dan juga samping ya. Selain kompresor, di sini ada beberapa alat penting seperti termometer. Jadi termometer pun di sini ada dua ya. Nanti akan saya jelaskan. Ini adalah motor listrik. Nah, ini yang di bawah ini adalah tangki reservoir untuk udara bertekanan ya. Kemudian ini adalah alat pengaturnya, dan juga di sini ada display dari sensor-sensor yang akan digunakan. Nah, terkait dengan instalasi dan juga terkait instrumen yang akan digunakan akan dibahas pada segmen-segmen berikutnya. Ini adalah spesifikasi dari kompresor torak yang akan diuji ya. Jadi informasi ini pun terdapat pada modul praktikum yang sudah Anda miliki. Spesifikasi ini terkait dengan volume langkah, kemudian volume clearance, kemudian jumlah silinder. Jadi perlu diingat bahwa silinder pada kompresor ini terdapat dua ya. Kalaupun misalnya pada skematik di sini dia hanya terlihat satu karena ini adalah kompresor inline ya. Jadi sebenarnya dia ada dua silinder, dan juga terkait dengan informasi lengan torsi dan juga perbandingan transmisi ini akan terkait dengan materi instalasi dan juga instrumentasi yang akan digunakan pada kompresor torak ini. Jadi kita akan mempelajari ini pada beberapa segmen berikutnya. Adapun tujuan dari praktikum pengujian kompresor torak ini adalah yang satu, mengetahui kinerja kompresor torak pada kondisi kerja stasioner. Kemudian yang kedua adalah menentukan karakteristik kompresor torak pada beberapa kecepatan putar yang ditampilkan dalam satu adalah kurva tekanan terhadap volume, kemudian yang kedua adalah kurva efisiensi volumetrik terhadap rasio tekanan, dan yang ketiga adalah kurva efisiensi isotermal terhadap rasio tekanan. Kira-kira seperti itu pendahuluan dari praktikum pengujian kompresor torak ini. Cukup sekian, sampai jumpa di segmen kedua dengan topik instalasi pengujian kompresor torak.